Allahumma sholli sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana, Bapak Haji dan Ibu Haji yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqi'dah. Bulan Zulqi'dah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 bulan lalu, ya Allah terima kasih banyak. Kalau 2 bulan yang lalu kita dikasih anugerah, kita dikasih kebaikan oleh Allah dengan datangnya bulan Ramadan, maka bulan ini juga kembali Allah berikan anugerah kebaikan yang begitu banyak, yaitu bulan Zulqi'dah. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini kita masih terus semangat melakukan amal soleh dan kebaikan yang insya Allah bisa meninggikan derajat kita di surga dan membebaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu serta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab fikih 4 mazhab karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan dan tujuan di balik sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita akan mengkaji satu demi satu dari 4 mazhab. Adakah perbedaan di kalangan mereka tentang sholat sunnah yang kita sering lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, menurut kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, bagaimana mereka memandang tentang sholat sunnah ini? Kita akan baca. Tanqasimun nawafilu indal Hanafiyah qismain, al-muakkadah wa ghairul muakkadah. Nah, di sini masih sama. Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, yang namanya sholat sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada yang pertama muakkadah, yang kedua ghairu muakkadah. Nah, ini ada juga di mazhab Imam Malik, ada juga di mazhab Imam Syafi'i, ada juga di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adakah perbedaan di dalamnya? Kita coba baca. Awalan as-sunan al-muakkadah. Yang pertama
Salat sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah. Yang pertama contohnya rakaatani qabla salatil fajri wa huma akidus sunan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Yang pertama salat sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, artinya tidak pernah beliau tinggalkan dalam kehidupan beliau sehari-hari, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Habis azan subuh sholat dah 2 rakaat, itu namanya sholat 2 rakaat sunnah fajar. Sholat 2 rakaat sunnah fajar, 2 rakaat yang kita kerjakan setelah kita selesai mendengar azan subuh. Sholat 2 rakaat. Dan di antara yang disunahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat dari Aisyah, habis selesai sholat 2 rakaat ini, beliau melakukan yang pertama berbicara, berdialog dengan istrinya, atau yang kedua beliau tidur sejenak di atas tempat tidurnya. Ketika nanti qomat berkumandang, baru beliau keluar untuk mengimami sholat subuh. Jadi hendaknya selesai kita sholat sunnah fajar, ada hal yang kita lakukan sebagaimana yang Nabi sering lakukan. Yang pertama berbicara, mungkin berdialog dengan istri atau dengan anak kita. Yang kedua bisa juga kita lakukan sekedar kita tidur lempengin kaki tapi nggak tidur beneran. Kalau tidur beneran yang ada nanti sholat subuhnya lewatan. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah, riwayat dari istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita lihat prakteknya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi hari ini, habis kita sholat sunnah fajar, apa yang kita lakukan? Apa langsung sholat subuh? Nah, biasanya ada yang baca Quran, ya kan? Ada yang duduk-duduk dulu beriktikaf. Nanti sholat subuhnya kira-kira bentar lagi mau waktu syuruk begitu. Nah, mau terbit, mau terang. Nah, udah terang, tapi sholat waktu subuhnya masih ada begitu. Waktu subuhnya masih ada. Itu dilakukan ijtihad para ulama Saudi agar yang sholat subuh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dapat keutamaan habis sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit fajar, lalu sholat 2 rakaat sholat isyraq, dapat kebaikan seperti haji dan umrah. Gitu, Pak. Jadi jangan kaget kalau nanti sholat subuhnya di sana udah terang. Ini ajaran sesat nih kayaknya nih begini. Enggak, ya. Kalau di kampung kita praktekin bisa, jangan. Kalau di kampung kita nanti yang ada orang makin males, hadirin. Nah, udah tidur aja dulu, nanti sholat subuhnya. Kalau di sana beda. Justru sebelum subuh masjid sudah penuh, hadirin. Jam 2, jam 3 orang pada berangkat ke masjid. Nah, daripada habis sholat subuh pada bubar, padahal ada keutamaan, nunggu di masjid sampai terbit fajar, lalu sholat 2 rakaat sholat sunnah isyraq, pahalanya seperti haji, maka itu menjadi ijtihad para ulama Saudi saat ini. Jadi diakhirkan sholat subuhnya, azannya sih sama, azannya sama. Nah, itu yang pertama yang disebut dengan 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat sunnah fajar, yang dalam hadis Nabi sampaikan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka ini jangan sampai kita tinggalin, Pak, ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Di rumah bagus, karena Nabi melaksanakannya di rumah. Tidur-tiduran sebentar, mau azan, mau qomat, udah habis sholat tidur-tiduran lalu mau qomat,
baru kita ke masjid. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana kabar dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, arba'u raka'atin qabla zuhri au qabla jum'ati. 4 rakaat sebelum zuhur atau sebelum sholat Jumat. Imam Abu Hanifah. Berarti yang bilang Imam Abu Hanifah nggak ada qobliyah Jumat, dia menyalahi ya pendapat Imam Abu Hanifah. Dalam kitab ini disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum Jumat. Kenapa ada orang yang tidak mau mengerjakan qobliyah Jumat? Karena ada dalil yang mengatakan dilarang sholat ketika panas terik. Karena saat itu apa? Saat itu neraka lagi panas-panasnya. Maka nggak boleh mengerjakan 2 rakaat sholat saat itu. Pendapat yang tidak setuju dengan adanya qobliyah Jumat. Namun dijawab oleh sebagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i, justru neraka itu memang lagi panas-panasnya di saat itu kecuali hari Jumat. Begitu. Kalau hari yang lain iya begitu. Tapi kalau hari Jumat tidak. Pengecualian keutamaan dibalik sholat hari Jumat. Begitulah pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, sunnah muakkadah 4 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jumat, sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyyas sallallahu alaihi wasallam kana la yada arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadat. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Di sini mulai kita ketemu bedanya, Pak. Kalau mazhab Imam Syafi'i dan mazhab murid beliau Imam Ahmad bin Hambal, yang muakkadah itu hanya 2 rakaat sebelum zuhur. Saya ulang lagi. Ini bedanya Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Sunnah muakkadah di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal bukan 4 rakaat sebelum zuhur, namun 2 rakaat sebelum zuhur. Ini kalau Imam Abu Hanifah tuh merinci ada 12 rakaat rawatib yang sunnah. Kalau Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal nggak 12, jumlahnya 10 rakaat. Inilah perbedaan. Nanti kita ketemu, ya kita ketemu khusus di pembahasan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mereka menyebutkan hanya 10 rakaat sunnah rawatib muakkadah. Salah satunya 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Oke, terjadi perbedaan. Berarti kita temu yang pertama bedanya di sini. Yang ketiga, sunnah muakkadah dalam mazhab Hanafiyah, rakaatani ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Ini yang muakkadah, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau kita mau kerjain 4 rakaat ya boleh, nggak jadi masalah. Namun bukan muakkadah, ya sunnah ghairu muakkadah, ya. Nah, ini yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Sama di kalangan mazhab Imam Syafi'i juga demikian, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Udah 6 tuh, Pak. Udah 6. Udah 6. Nah, lihat ya. Kalau tadi Imam Abu Hanifah berarti beliau udah 8. Karena zuhurnya 4 rakaat sebelum zuhur. Apalagi yang muakkadah, rakaatani ba'dal maghrib. Yang tadi barusan kita kerjain, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa yusannu itolatul qiraah fiha kama kana Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'al. Kata mazhab Imam Abu Hanifah, disunahkan ba'diyah maghrib ini bacanya yang panjang. Ba'diyah maghrib bacanya yang tujuannya apa? Nyambung dengan pekan lalu dan pekan sebelumnya. Kalau kita bacanya panjang, nanti nggak lama lagi sholat Isya. Jadi kita dapat pahala jihad di jalan Allah, menunggu datang waktu Isya setelah kita selesai sholat maghrib. Tapi kalau lagi ada taklim, ya jangan dilama-lamain. Nah, kalau lagi ada taklim, gurunya bacanya Al-Baqarah lagi, ya enggak? Waduh, kapan mulainya nih? Begitu ya. Kalau ada pengajian, kalau ada taklim, atau kalau ada hajat yang jarang-jarang kita temuin di hari tersebut, maka bacanya pendek. Gitu. Ini kalau lagi luang waktu kita, wah ini habis maghrib, nggak ada jadwal, nggak ada apa-apa. Di rumah juga udah pada beres semua, ya urusan kantor juga udah nggak, alhamdulillah dituntaskan. Maka saya tunggulah di sini, sholat ba'diyah maghrib, saya baca yang panjang suratnya. Pernah kita lakukan ini, Pak? Pernah melakukannya? Mudah-mudahan bisa kita amalkan minimal sekali. Amin ya rabbal. Karena kemarin tekad kita sudah bulatkan. Apa yang kita dapati dari ilmu tentang sholat sunnah minimal sekali kita kerjain. Nanti kapan-kapan habis sholat maghrib, ba'diyahnya kita baca ayat yang panjang. Saya cuman hafal surat Wadduha, Alam Nashrah, At-Tin, Pak Ustadz. Boleh nggak diulang-ulang sampai 3 kali? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Ya, Wadduha 3 kali begitu ya nggak? Alam Nashrah 3 kali, Wat-Tin 3 kali, nggak jadi masalah. Ya, mengulang-ulang bacaan tidak jadi masalah di sholat sunat. Dalilnya mana? Ada hadis dari Nabi Muhammad, beliau sholat sunnah hanya membaca 1 ayat saja, dan itu diulang-ulang sampai datang waktu subuh. Nabi pernah sholat tahajud panjang berdirinya, ternyata ketika ditanya beliau hanya baca 1 ayat saja. Berarti itu diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi, saking apa nih, memaknai isi kandungan ayat tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bolak-balik kulhu, ternyata hafalnya cuman kulhu, kebalik nih. Kalau Nabi meresapi, kalau kita cuman hafalnya itu doang, nggak apa-apa ya. Nah, itu 2 rakaat setelah maghrib. Dan yang terakhir lengkap menjadi 12 dalam kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah sholat. Nah, nanti nih setelah isya. Makanya kita kadang-kadang ada beberapa masjid habis azan isya langsung qomat, karena qobliyah isya bukan sunnah muakkadah. Apalagi kalau taklimnya udah agak molor begitu ya enggak? Pak Ustadznya kelamaan ceramahnya, akhirnya lewat satu maghribnya ya kan? Maka habis azan langsung qomat. Setelah sholat isya, ba'diyah isya, itu yang sangat dianjurkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Saya ulang lagi, dalam kalangan mazhab Imam Abu Hanifah ada 12 sunnah rawatib yang muakkadah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah. Totalnya menjadi 2. Kalau asar tidak ada muakkadahnya. Kalau asar tidak ada sunnah muakkadahnya. Yang ada ghairu muakkadah. Ini di 4 mazhab. Bedanya cuma di sunnah qobliyah zuhur atau sunnah qobliyah Jumat ya. Imam Abu Hanifah 2 rakaat, yang lain ya, Imam Abu Hanifah 4 rakaat, yang lain 2 rakaat. Adakah lagi sholat yang dianjurkan dalam kalangan mazhab
Imam Abu Hanifah ternyata ada. Yang keenam berikutnya kata beliau, salatut tarawih. Salat tarawih yang biasa kita kerjakan di malam hari bulan Ramadan. Sunnatun muakkadah lirijali wan nisa. Ini salat ya, ini salat disunnahkan, dianjurkan buat laki-laki, begitu juga buat perempuan. Fi Ramadan ba'da salatil isya ilal fajri ya. Setelah salat isya dan sebelum datangnya waktu subuh. Seperti yang kita ketahui bersama, ditutup salat tarawih dengan salat sunnah witir begitu. Ini yang keenam di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, ada salat sunnah yang muakkadah selain rawatib, yaitu ya salat tarawih. Amma as-sunan ghairul muakkadah fahiya ma ya'ti. Selesai sunnah muakkadah di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Yang ghairu muakkadahnya, maka sisanya rakaatani akhirayani ila sunnati zuhril ba'diyah ya. Yang pertama 2 rakaat setelah zuhur sisanya begitu. Kalau tadi kan sunnahnya 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah ini 2 rakaat tambahannya begitu. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaatnya itu muakkadah, 2 rakaatnya ghairu muakkadah begitu Pak. Jadi jawabnya jangan sebutkan sholat sunnah ghairu muakkadah 4 rakaat setelah zuhur, salah. Kalau jawabnya 4 rakaat setelah zuhur, salah. Jawabnya 2 rakaat setelah 2 rakaat ba'diyah zuhur, begitu jawabnya. Ini dalam apa ya? Dalam dunia pendidikan. Jadi kalau dosen kita, guru kita tanya tuh, sebutkan sholat sunnah ghairu muakkadah yang tidak dianjurkan. Lalu kita jawabnya 4 rakaat setelah zuhur, itu disalahin. Yang benar 2 rakaat setelah zuhur, setelah melakukan 2 rakaat setelah zuhur. Paham gak nih kira-kira? Paham ya? Jadi kalau kita kerjain ba'diyah zuhur 4, yang 2 pertama muakkadah, yang 2 sisanya ghairu muakkadah. Jadi yang ini nih jawabnya, jangan jawab 4, tapi jawabnya 2 rakaat itu setelah zuhur yang kita kerjakan setelah 2 rakaat itu yang disebut ghairu muakkadah. Yang kedua, arba'u rakaatin qablal asri bitaslimatin wahidah. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, dan itu dilakukan dengan 1 salam sebagaimana dalam satu hadis ya. Nabi kita Muhammad berpesan, rahimallahu ra'an shalla arba'an qablal asri ya. Semoga Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini benar-benar 4 rakaat. 4 rakaat sebelum, karena 2 rakaatnya juga bukan muakkadah. Jadi 4-4-nya itu ghairu muakkadah. Wa arba'u rakaatin qablal isya, dan 4 rakaat sebelum sholat isya. Wa sholatul awabin. Nah, ini yang keempat, sholat sunnah awabin ghairu muakkadah di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi yang mengatakan sholat sunnah awabin itu tidak ada, lihat ini pendapat para ulama mengatakan dari kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, sholat awabin itu termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah. Dalilnya dari mana? Kok bisa hal itu menjadi pendapat dari Imam Abu Hanifah? Ayat Al-Quran kata beliau, surat Al-Isra ayat 25, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
buat orang-orang yang awabin. Awabin itu artinya yang banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah. Maka sholat sunnahnya disebut sholat sunnah awabin. Sholat sunnah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis riwayat Imam Tabrani dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya At-Targhib wat Tarhib. Ada sebuah hadis, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin ghufirat zunubuhu wa in kana mithla zabadil bahri. Kata Rasulullah, siapa yang sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi sholat sunnah awabin ini dikerjakan setelah sholat maghrib, jumlahnya 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Totalnya 6 rakaat. Was tuhibbal Kamal bin Hamam kasyafi'iyah wal hanabilah rak'ataini khafifataini qoblal maghrib. Dan disunnahkan di kalangan mazhab Syafi'iyah, juga di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ada tambahan nih. Kalau tadi kata Imam Abu Hanifah 6 rakaat aja setelah zuhur, itu namanya salat sunnah awabin. Ada tambahan dari kalangan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, praktek salat sunnah awabin ini didahului dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan ini kita artikan 2 rakaat ba'diyah salat maghrib. Jadi ba'diyah maghrib dulu 2 rakaat, habis itu baru 6 rakaat salat sunnah awabin gitu. Jadi 2 rakaat, yang 2 rakaat pertama ringan saja ya, jangan terlalu lama karena dikhawatirkan nanti nggak kekejar 6 rakaat sholat awabinnya, karena waktu isya sebentar lagi akan datang. Nah lihat Pak ya, jadi sholat sunnah awabin ini ada di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, juga ada di kalangan mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana juga ada di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tidak ada perdebatan para ulama. Kalau hari ini ada perdebatan, biasanya itu muncul dari ulama-ulama di luar 4 yang mazhab ini. 4 mazhab ini muncul ulama-ulama baru mengatakan ini tidak, ini itu dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan dengan ulama 4 mazhab, buku mereka itu lebih banyak mana yang dipakai daripada 4 mazhab, sampai mereka berani mengatakan pendapat yang dipegang oleh 3 imam besar ini dianggap sesuatu yang tidak ada landasannya dari ajaran agama. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang keempat, salat sunnah awabin. Yang kelima, ghairu muakkadah, salat duha. Ini masih di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Jumlahnya arba'u raka'atin ila samaniyah. Yang dianjurkan salat duha itu 4 rakaat sampai 8 rakaat. Wa aqalluha raka'atan. Bagi yang ingin mengerjakan 2 rakaat saja tidak jadi masalah. Itu jumlah minimal salat duha 2 rakaat. Tapi hendaknya kalau kita salat duha 4 rakaat sampai 8 rakaat gitu Pak ya. Nah, wa waqtuha min tulu'isy syamsi qadra rumhin ila qubailiz zawal. Waktunya setelah matahari terbit, qadra rumhin, terbitnya kurang lebih naik 1 tombak ya. Kurang lebih di sini disebutkan ai hawalai nisfu sa'atin ila qubailaz zawal ya.
Sampai kapan nih? Sampai setengah jam sebelum datang waktu zuhur. Jadi kalau zuhur jam 12, jam setengah 12 sholat duha sudah tidak boleh. Setengah 12 sudah tidak boleh sholat duha. Boleh sholat duha dari sejak matahari terbit naik kira-kira 1 tombak, ya kurang lebih 1 tombak itu setengah jam sampai 45 menit habis waktu syuruk sekarang jam 6 lewat 2 di Jakarta, jam 6 lewat 2, maka mulai duha itu bisa dikerjakan kurang lebih jam 6.45 udah bisa sholat duha. Sampai kapan? Sampai setengah 12. Sampai setengah 12. Setengah 12 udah tidak boleh lagi melaksanakan sholat duha. Dianjurkan 4 sampai 8, tapi yang mau 1 rakaat tidak jadi masalah. Ini pendapat dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa raka'atal wudu wa tahiyatal masjid wa sholatat tahajjudi. Sedangkan berikutnya kata beliau yang ghairu muakkadah, salat sunnah wudu juga salat tahiyat masjid. Kita datang ke masjid, salat 2 rakaat, keluar masuk lagi, salat lagi. Nah, boleh tiap kali kita masuk salat 2 rakaat silakan. Hanya ada 1 masjid yang tidak ada tahiyat masjidnya, yaitu Masjidil Haram. Tahiyat masjid ini artinya menghormati masjid. Kita sholat 2 rakaat sebelum duduk, kita sholat 2 rakaat, ya. Masjidil Haram tidak ada sholat tahiyat masjidnya. 2 rakaatnya diganti dengan apa? Tawaf 7 putaran. Itu cara menghormati Masjidil Haram dengan tawaf 7 putaran. Zuhur kita datang tiba di Mekah langsung tawaf 7 putaran, begitu ya. Nanti misalnya kita pulang ke hotel, balik lagi nanti misalnya subuh nggak mau tawaf 7 putaran nggak apa-apa. Yang penting pertama kali datang sudah tahiyat masjidnya dengan tawaf 7 putaran. Berikutnya dia mau tahiyat masjid dengan 2 rakaat nggak jadi masalah. Yang penting pertama kali dia sudah tawaf 7 putaran menghormati Masjidil Haram. Tuh ada dia pernah praktekkan dulu 7 putaran itu. Setelah itu kan dia bolak-balik. Maka ketika dia bolak-balik kalau nggak mau tawaf nggak apa-apa. Dia ganti dengan 2 rakaat tahiyat masjid. Jadi memang tidak ada tahiyat masjid di Masjidil Haram, hanya bagi yang baru datang ke Masjidil Haram. Setelah itu kalau dia balik ke hotel kemudian ke masjid lagi, ada sholat tahiyat masjidnya. Apalagi buat beberapa orang yang mungkin kakinya sudah mulai sakit atau lain sebagainya, maka diganti dengan 2 rakaat tahiyat masjid, itu tidak jadi masalah. Di kitab ini dijelaskan seperti itu ya. Wa yustasna minal masajid al Masjidil Haram. Ya, yang dikecualikan tahiyat masjid ini tidak ada, yaitu Masjidil Haram. Fa inna tahiyatahu at-tawaf. Ya, tahiyat masjid di masjid tersebut adalah tawaf dengan 7 putaran. Ini yang ke-7, yang sunnah ghairu muakkadah. Yang ke-8, salat tahajud. Ya, seperti yang kita ketahui dilakukan di malam hari. Salat tahajud ini minimal 2, maksimal tidak ada batasnya. Salat tahajud semakin malam semakin utama dikerjakan salat tahajud. Ada bunyi. Hadisnya sudah seperti kita ketahui, barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, Allah bangunkan surga. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nanti menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal beda, 10 rakaat. Mereka juga punya dalilnya, nanti kita akan temukan.
Demikian hadirin, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.